Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jumat, tanggal 12 April tahun 2024. Bab 3097 memiliki sesuatu. Bab 7761 sampai bab 7765. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Chen juga ingin memberikan $100.000 AS, Malan dan Xiao Changkun sangat bersemangat. Malan mau tidak mau bertepuk tangan dan bersorak, "Ya ampun, hari ini sungguh luar biasa. Hal-hal baik terjadi satu demi satu. Saya sudah lama mendengar bahwa Dubai adalah surga belanja, dan akan sangat menyenangkan untuk berbelanja di sana." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke samping Xiao Changkun dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu memerlukan visa untuk Dubai?" Xiao Changkun berpikir sejenak, "Menurutku tidak." "Bagus." Malan bahkan lebih bersemangat dan berkata dengan cepat, "Jangan katakan apa-apa. Cukup kemasi tasmu hari ini dan berangkat besok." Karena itu, dia bangkit dan kembali ke kamarnya untuk mengemas barang-barangnya. Xiao Changkun segera menghentikannya. "Jangan khawatir, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Ada banyak hal yang belum ditentukan. Penerbangan, tiket pesawat, dan hotel semuanya harus dipesan terlebih dahulu. Dan kamu harus melakukannya. Kerjakan pekerjaan rumahmu secara online terlebih dahulu. Lihat, cari tahu di mana." Ada banyak hal yang belum ditentukan. Penerbangan, tiket pesawat, dan hotel semuanya harus dipesan terlebih dahulu. Dan kamu harus melakukannya. Kerjakan pekerjaan rumahmu secara online terlebih dahulu. Lihat, cari tahu di mana ada kesenangan dan belanja, lalu pilih hotel yang paling nyaman. Kita juga perlu melihat apakah ada sesuatu yang menyenangkan di sekitar Dubai dan merencanakan berapa lama kita akan pergi ke sana kali ini. Petik 2. Ya. Malan tiba-tiba menyadari dan memuji, "Suamiku lebih bijaksana. Mengapa kamu tidak bergegas dan melihatnya sekarang?" Xiao Changkun berkata, "Kami tidak terburu-buru untuk 1 atau 2 hari ini." Meskipun biasanya tidak ada yang terjadi di pertemuan itu, tapi saya ingin keluar untuk bermain, jadi saya harus mengatur hal-hal dalam pertemuan itu terlebih dahulu, dan saya juga harus menyapa Presiden Pei. Baru-baru ini, Pei akan presiden bergerak maju dalam aktivitasnya, dan posisi presiden masa depan akan menjadi milik saya. Saya harus memperhatikan pengaruh saya dalam asosiasi, dan saya tidak bisa biarkan orang lain berpikir bahwa saya tidak menganggap serius pergaulan ini. Karena itu, Xiao Changkun berkata, "Lagi pula, saya masih harus menunggu Zhang Er mau membalas saya." Malan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu mencari Zhang Er mau itu? Apakah kamu mulai bermain-main dengan barang antik lagi?" Xiao Changkun melambaikan tangannya, "Aku tidak mencarinya, dia mencariku. Aku tidak bisa menjelaskan hal-hal spesifik kepadamu dalam beberapa kalimat, jadi jangan khawatir. Aku akan mendesaknya segera, mungkin besok, dan saya juga akan melakukan pekerjaan dengan baik di Dubai pada malam hari. Mengenai pekerjaan rumah, cobalah menyelesaikan semuanya dalam 3 atau 2 hari dan kemudian kita akan berangkat." Oke, Malan kali ini tidak seperti biasanya. Dia tidak mempertanyakan ucapan Xiao Changkun. Dia juga tidak menemukan kesempatan untuk menyindir. Sebaliknya, dia berkata dengan cara yang sangat umum, "Kamu akan menjadi presiden dari presiden. Anda benar-benar ingin lebih memperhatikan dampaknya. Lagi pula saya tidak punya banyak rencana.
Cukup koordinasikan waktu Anda dan kita akan berangkat. Xiao Changkun berkata sambil tersenyum. Oke, saya akan kembali dan membuat rencana kasar untuk Anda lihat. Sambil berkata begitu, Xiao Changkun berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Aku akan kembali ke rumah dulu. Aku harus mengambil buku catatan untuk memeriksa dan menuliskan hal-hal seperti itu. Malan tanpa sadar berdiri dan berkata, aku bersamamu. Faktanya, Malan ingin memanfaatkan hari ini untuk berbicara dengan Xiao Changkun tentang banyak hal, dan membiarkan Xiao Changkun kembali ke kamar tidurnya. Bagaimanapun, keduanya sudah lama berpisah. Pada masa Perang Dingin, tidak ada yang memperhatikan satu sama lain, jadi perpisahan itu wajar. Namun kini setelah mereka berdamai, tidak perlu terus hidup terpisah. Namun, Malan memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Jika tidak maka akan memalukan. Akan lebih baik jika Xiao Changkun mengambil inisiatif untuk mundur. Jika Xiao Changkun kehilangan muka untuk sementara waktu, Malan berpikir itu tidak masalah. Dia akan lebih memikirkan Xiao Changkun sekarang. Wajar jika seorang pria ingin menyelamatkan mukanya, jadi lebih baik menunggu 2 hari untuk mereka berdua akan bepergian bersama. Kami mengambil kesempatan untuk pergi keluar bersama dan tentu saja tinggal di kamar yang sama ketika menginap di hotel. Dengan cara ini, akan lebih alami untuk tidur di kamar yang sama lagi ketika kami kembali dari perjalanan. Keesokan harinya, Zhou Liangyun, yang untuk sementara menginap di sebuah hotel cepat dekat Jalan Antik, datang ke Jalan Antik pagi-pagi sekali. Meskipun dia meminta penjual untuk membantunya menemukan toko kemarin, dia juga tahu bahwa kecil kemungkinannya orang lain akan benar-benar membantu, jadi dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Kemarin sore, dia menemukan banyak toko di Jalan Antik yang katanya disewakan atau disewakan. Dia mengira bisnis di Jalan Antik sekarang tidak semudah itu. Jadi begitu dia sampai di Jalan Antik pada pagi hari, dia pergi ke toko-toko sewaan itu untuk memahami situasinya. Saat Jalan Antik sedang mencapai puncaknya, pasar barang antik dalam negeri juga sedang terpanas. Orang-orang yang mencari barang antik masih mau tidak mau bertepuk tangan kegirangan ketika memikirkan tahun-tahun emas itu. Di era itu, sepasang kenari Wenwan berharga setidaknya beberapa ribu yuan, dan yang bagus bahkan bisa berharga puluhan atau bahkan jutaan. Manik Zi sebesar kelingking anak kecil, harganya bisa puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta. Kuncinya ada orang yang tidak adil yang membelinya. Hal yang paling menggelikan adalah beberapa tahun yang lalu, sebuah mainan budaya bernama teratai tetesan masuk ke pasaran dan dijual dengan harga setinggi langit begitu muncul. Belakangan, orang-orang mengetahui bahwa mainan tersebut sebenarnya adalah tanaman lanskap pinggir jalan selatan, benih. Banyak pedagang di Jalan Antik yang kini memasuki industri pada masa itu. Pada masa keemasan itu, sulit menemukan toko di Jalan Antik, dan etalase kecil kurang dari 20 meter persegi, belum lagi biaya sewanya. Biaya transfernya saja mencapai puluhan ribu. Biasanya toko-toko besar membebankan biaya transfer beberapa juta.
Namun kini industri barang antik sedang mengalami kelesuan. Lebih dari separuh toko di jalan antik tidak menerima biaya transfer sama sekali jika dialihkan ke pihak luar. Hanya toko bagus di lokasi inti yang masih dapat membebankan sejumlah biaya transfer. Zhou Liangyun melihat sekeliling dan jatuh cinta dengan toko 2 lantai yang sedang dipindahkan. Nama toko itu Zenba Osuan. Lokasinya bagus atau tidak, dan areanya lumayan. Setiap lantai sekitar 50 meter persegi. Lantai bawah sekarang ditempati oleh operator menggunakannya untuk menjual batu akik, giok, dan beberapa batu permata murah yang tidak populer. Dan lantai 2 adalah kamar tidur tempat tinggal operator. Penawaran pihak lain untuk toko ini adalah biaya transfer sebesar 150.000 yuan, dan sisa masa sewa 3 bulan. Setelah masa sewa habis, pemilik akan memperbarui sewa dengan harga 200.000 yuan setahun. Sewa tahunan sebesar 200.000 yuan tidaklah mahal. Tetapi biaya transfer sebesar 150.000 yuan agak keterlaluan. Jadi Zhou Liangyun berkata kepada pihak lain, "Saya memiliki kesan tentang toko Anda. Ketika saya berada di Jikingtang, toko ini sudah buka sejak lama. Kontrak yang Anda tanda tangani dengan pemiliknya tidak boleh 200.000 setahun, kanan?" Pihak lain menjawab, "Saya telah menjalankan toko ini selama hampir 10 tahun. Ketika saya pertama kali mengambil alih, saya membayar biaya transfer sebesar 300.000 yuan kepada penyewa sebelumnya, dan sewanya adalah 250.000 yuan setahun. Kemudian, bisnisnya adalah tidak berjalan dengan baik, dan harga sewanya terus meningkat. Turun menjadi 180.000, tetapi tuan tanah sekarang menyesalinya dan berencana menaikkan harga sewa menjadi 200.000. Saya benar-benar tidak ingin bekerja lagi, jadi saya tidak mau perbarui kontrak dengannya. Biaya transfer 300.000 saat itu sekarang dipotong 50%. 150.000 sudah termasuk sewa 3 bulan, yang merupakan harga yang sangat rendah." Zhou Liangyun mengangguk. Meskipun perkataan pihak lain akurat, dia tidak mempertanyakan keaslian perkataan pihak lain. Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah nilai toko saat ini. Biaya transfer asli hanya mewakili harga pasar asli, dan harga saat ini tidak ada hubungannya dengan biaya transfer asli, hanya terkait dengan nilai pasar saat ini. Logikanya sama dengan saham. Dilihat dari situasi bisnis saat ini di jalan antik, mustahil toko sekecil itu menerima biaya transfer sepeser pun. Alasannya juga sangat sederhana. Ketika bisnis sedang tidak berjalan dengan baik, banyak toko yang merugi. Sebagian besar bisnis belum habis masa berlakunya karena masa sewa dan sewanya belum habis masa berlakunya, sehingga mereka hanya dapat bertahan sambil mencoba menyewakan kembali. Pada saat yang sama waktu, dia juga siap. Jika tidak ada yang mengambil alih, dia harus menunggu sampai saat terakhir. Tapi begitu masa sewa berakhir, dengan situasi operasi saat ini yang merugi, mereka pasti tidak akan bisa menandatangani sewa 1 tahun dengan pemiliknya, jadi mereka harus berkemas dan pergi, menyerahkan tokonya kembali ke pemiliknya sebagai ganti berada di tangan tuan tanah, titipan di tangan. Jika mereka meminta biaya transfer sekarang,
Pada dasarnya mereka memiliki mentalitas bahwa mereka bisa lolos begitu saja. Setelah sewa mencapai bulan terakhir, mereka dengan sendirinya akan melepaskan fantasi biaya transfer yang tidak realistis. Ketika Zhou Liangyun melihat tidak banyak barang di toko lain, dia tahu bahwa bosnya pasti sudah memasuki tahap membuang barang. Dia akan menjual apapun yang dia bisa, tidak peduli berapa kali, tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk melakukannya, menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli barang. Faktanya, Zhou Liangyun tidak kekurangan uang. Biaya transfer lebih dari 100.000 yuan adalah setetes air baginya. Namun, ia juga tahu betul bahwa di kawasan seperti Jalan Antik yang menjadi pusat pertokoan, tidak ada rahasia satu sama lain, seperti bisnis mana yang bagus, tahun berapa dimulainya, dari mana bosnya, dan apakah ada. Mencurigakan tentang bisnis hampir semua orang bisa mengetahuinya. Jika saya membeli toko ini hari ini dan kontraknya belum ditandatangani, seluruh Jalan Antik mungkin akan mengetahuinya. Jika saya tahu bahwa saya telah dimanfaatkan, saya pasti akan menjadi bahan pembicaraan dan bahan tertawaan di kalangan para pedagang di seluruh jalan. Selain itu, saya berencana untuk membuka toko dan mulai mengumpulkan barang antik dan membantu mengidentifikasi barang antik. Setelah seseorang mencap saya sebagai orang yang dimanfaatkan, saya tidak tahu berapa banyak orang dari semua lapisan masyarakat yang akan datang untuk menipu saya di masa depan. Meskipun saya memiliki profesionalisme yang cukup untuk memastikan bahwa saya berusaha untuk tidak tertipu, ketika semua orang mengira saya adalah orang yang tidak jujur, saya akan kelelahan hanya berurusan dengan orang-orang itu. Sedangkan untuk urusan menilai barang antik tidak perlu dipikirkan sama sekali. Tidak ada yang mau membayar seseorang untuk menilai barang. Oleh karena itu, jika Anda ingin berpijak di Jalan Antik, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan harga yang bagus. Jadi, dia berkata, "Ayo lakukan ini bos, untuk sisa 3 bulan sewa Anda, saya akan membayar Anda sewa sebenarnya. Bukankah sewa Anda saat ini 180.000 per tahun, 1 bulan 15.000, sewa 3 bulan 45.000 yuan. Sedangkan bagi Anda tidak perlu menghabiskannya di sini. Dengan sewa 3 bulan ini, Anda dapat menghasilkan uang, tetapi saya tidak dapat membayar biaya transfernya. Adalah kamu." Ketika pihak lain mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tertekan dan dia berkata, "Bagaimana itu bisa dilakukan? Saya menghabiskan 300.000 yuan untuk biaya transfer, uang sungguhan, tidak kurang 1 sen pun. Setidaknya Anda harus mengizinkan saya kembali sebagian dari itu." Zhou Liangyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, dana saya terbatas. Saya harus menimbun toko setelah saya memesan toko. Saya benar-benar tidak punya cukup uang. Jika Anda membebankan biaya transfer, maka saya hanya bisa pergi ke toko lain." Pihak lain masih ingin merentangkan tangannya, jadi dia berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan, lihat saja lagi." Zhou Liangyun tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan keluar. Pihak lain tidak menyangka bahwa dia akan pergi begitu saja, bahkan tanpa meninggalkan ekor untuk dirinya sendiri, dan dia tiba-tiba merasa sedikit panik. Tokonya sudah setengah tahun dialihkan ke pihak lain.
Selama kurun waktu tersebut, hampir tidak ada yang datang bertanya. Kadang-kadang ada 1-2 orang yang berbalik dan pergi begitu mendengar biaya transfer. Apalagi ada yang tahu kalau mereka terburu-buru untuk mentransfer, bahkan meninggalkan sisa barang, sewa harus didiskon setengahnya. Dia telah bekerja keras selama 6 bulan dan hari ini, dia kehilangan 90.000 yuan lagi dalam bentuk sewa. Namun dalam 6 bulan kerja yang melelahkan ini, laba bersihnya kurang dari 20.000 yuan. Dan seiring dengan semakin berkurangnya barang-barang di tokonya, hal ini mau tidak mau membuat orang merasa bahwa toko tersebut akan menjadi kios kuning, sehingga akhir-akhir ini tidak ada bisnis. Pelanggan yang sesekali datang untuk membeli barang juga dapat melihat bahwa mereka ingin sekali membereskan barangnya. Kalau soal barang, harganya tidak dipotong setengahnya, tapi langsung didiskon atau bahkan lebih rendah. Jika konsumsi terus berlanjut, kemungkinan 3 bulan ke depan akan lebih sulit lagi. Daripada melakukan hal tersebut, lebih baik segera hilangkan dan cari rekan untuk menukar sisa barang dengan harga murah, agar bisa lega secepatnya. Jadi, dia menghentikan Zhou Liangyun dan berkata, "Saudaraku, jangan terburu-buru pergi. Mari kita bicara lagi. Jika menurutmu biaya transfer 150.000 yuan terlalu mahal, maka aku akan memberimu satu lagi. Bagaimana menurutmu 100.000 yuan?" Zhou Liangyun berbalik dan berkata dengan serius, "Saya tidak akan membayar biaya transfer apapun." Pria itu menjadi cemas dan berseru, "Anda bisa memberi saya 10 atau 20.000 yuan untuk teh. Toko saya sangat bagus. Anda pasti bisa menghasilkan uang dengan mengambilnya." Zhou Liangyun berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, jika Anda dapat mengosongkan toko untuk saya hari ini, saya akan memberi Anda 5.000 yuan sebagai biaya kerja keras. Untuk sisa sewa 3 bulan, saya akan memberi Anda 50.000 yuan, 1 sen lagi. Semuanya hilang. Jika menurut Anda tidak apa-apa, hubungi pemiliknya sekarang untuk menandatangani kontrak. Selain itu, segera kemasi barang-barang Anda dan cari truk untuk membawanya pergi. Jika menurut Anda tidak apa-apa, maka saya akan langsung pergi." Setelah mengatakan itu, Zhou Liangyun berkata lagi, "Sejujurnya, jika saya melihat-lihat lagi, saya pasti akan menemukan toko yang lebih cocok daripada toko Anda, tetapi ini berbeda bagi Anda. Anda hanya duduk di sini dan menunggu, tetapi Anda tidak bisa menunggu bagi saya untuk begitu tulus. Pelanggan, dalam hal ini, jika Anda masih bertekad untuk tidak memotong daging, maka Anda harus bersiap untuk mendapatkan hasil akhirnya sendiri." Kata-kata Zhou Liangyun langsung menyentuh hati pihak lain, dan dia mengutuk dan berkata, "Stok minyak yang saya beli lebih dari 10 tahun yang lalu masih tertahan hingga hari ini. Ketika tiba waktunya untuk memotong daging, saya enggan melakukannya. Aku masih bisa menyimpan celana panjang. Tapi pada akhirnya aku malah kehilangan celana dalamku." Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Lupakan. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Saya akan memberikan 50.000 yuan untukmu hari ini." Zhou Liangyun mengangguk, "Kemudian Anda menghubungi pemiliknya dan menandatangani kontrak bersama." Sebelum pemiliknya datang,
Berita bahwa Zhou Liangyun telah mengambil alih toko telah menyebar seperti api di jalan antik. Chen Yufei dari Jikintang tidak menyangka Zhou Liangyun akan secepat itu, jadi dia menjadi sedikit cemas. Jadi dia segera menelepon Zhang Ermao. Begitu panggilan masuk, dia berkata dengan tidak sabar, "Saudara Ermao, lelaki tua Zhou itu gerakan Liangyun juga. Sudah hampir waktunya, dia telah memutuskan untuk pergi ke toko pagi ini. Apakah kamu punya berita tentang barang yang aku minta kamu temukan?" Zhang Ermao tidak berharap Zhou Liangyun menjadi begitu efisien. Jadi dia berkata, "Jangan khawatir tentang hal-hal dulu. Saya sedang mencari seseorang untuk bertanya. Level Zhou Liangyun lebih tinggi dari Anda. Dan dia mungkin tidak berada di bawah saya. Hal-hal yang bisa membuatnya takut tidak baik. Coba cari." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Toko mana yang diambil Zhou Liangyun?" Chen Yufei berseru, "Zhenbao Xuan yang saya dapatkan. Dikatakan bahwa saya tidak membayar sepeser pun untuk biaya transfer." "Hei," Zhang Ermao berkata dengan terkejut. Bos Zhenbao Xuan sangat bau dan tangguh sehingga dia memindahkan toko itu ke Zhou Liangyun bahkan tanpa menyita biaya transfer 10 sen. Chen Yufei berkata, "Itu benar. Dikatakan bahwa saya memberi bos Zhenbao Xuan 5.000 yuan untuk biaya pindahan dan memintanya untuk mengemasi barang-barangnya dan keluar hari ini. Bukankah ini penghinaan? Lumayan kalau bos dari Zhenbao Xuan tidak mengalahkannya." Dia sebenarnya setuju, orang bernama Zhou ini punya sesuatu. Zhang Ermao menghela nafas dan berkata, "Ayo, aku akan pergi ke jalan antik di sore hari dan bertemu Zhou Liangyun sebentar." Bersambung.